teman-teman, kali ini aku mau membagi tips bagaimana cara untuk merawat stroberi, terutama agar stroberi itu bisa cepat berbuah. Nah, kira-kira tipsnya apa saja ya dan bagaimana? Jadi teman-teman, ini adalah mini garden stroberi yang ada di balkon rumah aku. Nah, untuk tips yang pertama dalam perawatan stroberi tentunya adalah penyiraman. Seperti halnya manusia membutuhkan makan dan minum, tanaman pun sama. Sebenarnya ini dasar ya, sama dengan tanaman dan tumbuhan yang lain. Stroberi pun sama. Nah, untuk penyiramannya bagaimana? Idealnya itu 1 hari sekali. Namun disesuaikan juga teman-teman dengan kondisi cuaca saat itu. Seperti contohnya ketika cuaca panas itu tanah kan biasanya cenderung lebih cepat menjadi kering. Nah, untuk menjaga kelembapannya, jika 1 hari sekali itu dirasa masih kurang, nah sehari bisa 2 kali. Begitupun ketika cuacanya itu lebih sering hujan. Idealnya biasanya sehari itu sekali, mungkin bisa dilakukan 2 hari sekali atau bahkan bisa 3 hari sekali. Dan itu dilihat dari kelembapan tanahnya. Kalau tanahnya itu dilihat masih agak cukup basah, lembab, nah itu jangan disiram lagi gitu, bisa disiram di next day-nya, di hari berikutnya. Atau jika tanahnya itu kasar, nah itu bisa dilakukan penyiramannya itu lebih dari sekali dalam sehari. Sehari bisa 2 kali. Jadi tergantung lihat dari kondisi tanahnya dan cuacanya seperti apa. Namun kalau idealnya umumnya itu 1 hari 1 kali penyiraman. Yang kedua yaitu pemupukan. Tanaman stroberi itu juga perlu dipupuk teman-teman. Nah, kalau dibiarkan pertumbuhannya semakin lambat dan untuk berbuahnya pun jadi lebih lambat, buahnya pun jadi lebih kecil. Nah, untuk pemupukannya sendiri itu minimal 1 minggu sekali. Untuk pupuknya itu bisa menggunakan NPK atau pupuk organik. Jadi bebas teman-teman, dan kadarnya itu disesuaikan. Untuk pupuknya sendiri biasanya aku mix, kadang menggunakan pupuk NPK, kadang juga menggunakan pupuk organik. Nah, pupuk organik yang aku gunain itu karena di rumah ada kelinci teman-teman, jadi aku fermentasikan buat pupuknya sendiri dan aku pelekkan jadi pupuk organik untuk stroberi. Dan bisa juga dengan pupuk organik lainnya. Atau misal mau menggunakan pupuk organik yang sudah dalam kemasan dan siap pakai untuk pembuahan gitu, itu juga bisa. Jadi untuk pupuknya itu bebas teman-teman. Yang ketiga ini juga sangat penting teman-teman, yaitu pruning. Pruning yaitu mengurangi jumlah bagian dari tanamannya. Nah, pruning sendiri itu bisa dilakukan 2 hal. Pertama, pruning daunnya dan bisa juga dari buahnya. Untuk contoh pruning seperti ini teman-teman. Jadi ini kan ada bagian daun yang masih muda, ada juga yang tua. Nah, kita harus rajin-rajin membuang daun yang sudah tua. Nah, cara membuangnya sendiri gitu. Ini. Jadi ini yang paling luar dan paling tua. Nah, kita langsung petik saja. Petiknya itu jangan langsung dicabut, nanti akan stres tanamannya. Nah, dipotong juga kurang bagus ya, nanti bawahnya ini akan menjadi kering. Jadi langsung seperti ini teman-teman. Nah, langsung dari pangkal tangkainya. Jadi jangan takut semisal nanti daunnya jadi tidak lebat dan sebagainya gitu. Justru ketika daunnya itu dikurangi, maka pertumbuhannya itu akan lebih fokus ke pembuahannya. Kemudian pruning yang selanjutnya itu bisa dari buahnya. Jadi ketika sudah muncul bunga atau buahnya seperti ini, kita bisa menguranginya jika ingin stroberinya itu berbuah lebih besar. Nah, contohnya ini. Nah, semisal kalian pengen nih fokus ke pembesarannya gitu, bukan ke kuantitasnya gitu, maka untuk yang kecil-kecil ini itu bisa dikurangi. Tapi kalau semisal kalian pengen lebih banyak kuantitas itu juga bisa, tapi resikonya nanti buahnya jadi kecil-kecil. Jadi kalau mau lebih maksimal, ketika sudah menjadi buah seperti ini mau lebih besar, itu harus dikurangi untuk buah yang lainnya.
Sama juga ketika ada contohnya seperti ini. Nah, ini ada bunga yang kurang sehat teman-teman ya. Nah, ini warnanya hitam kayak gini. Ini harus diambil saja karena ini ketika sudah besar pun tidak akan jadi buah yang bagus. Jadi daripada menghalangi pertumbuhan yang lain, kita petik saja. Seperti itu teman-teman. Jadi harus lebih rajin untuk mengurangi tangkainya agar cepat berbuah. Dan juga selain tangkai dan bunga, ada juga yaitu solor. Solor itu bagian yang menjulur seperti ini teman-teman, dimana ini bisa jadi bakal tanaman baru. Nah, semisal kalian pengen memperbanyak tanaman, nah ini bisa dikembangbiakan. Namun kalau kalian pengen lebih cepat berbuah, nah ini harus dihilangkan. Nah, diambil saja langsung seperti ini gitu, agar fokus pertumbuhannya itu ke pembuahannya. Untuk selanjutnya itu ada penggemburan tanah. Jadi tanah ketika dibiarkan saja, ketika lembab itu biasanya ada seperti ini teman-teman, kayak nah itu kayak ada lumutnya gitu. Dan pastinya juga akan tumbuh gulma kecil kayak gini, dan itu pasti akan mengganggu dalam penyerapan air ke dalam tanaman. Nah, biar lebih mudah dalam penyerapannya itu perlu digemburin seperti ini. Biasanya aku menggunakan garpu ya teman-teman, tinggal di kayak giniin aja teman-teman. Jadi biar ketika penyiraman tuh penyerapannya lebih mudah. Selain itu juga ada perawatan tanahnya. Jadi semisal ada tanaman yang dilihatnya itu tumbuhnya kurang maksimal, misal contohnya daunnya mengering atau tangkainya misal ada coklat-coklatnya gitu. Nah, itu biasanya salah satu penyebabnya karena medianya yang sudah terlalu lama, atau bisa juga itu kurang baik gitu. Nah, itu solusinya harus ganti media tanam. Jadi kalau tanahnya misal sudah menjadi keras atau sudah kurang baik buat tanaman stroberinya, nah itu harus segera diganti juga. Tips kelima yaitu membuang ini tentunya, yaitu membuang rumput-rumput kecil atau gulma. Jadi ini sebenarnya sangat mengganggu ya teman-teman. Nah, ini bisa diakali dengan tadi penggemburan tadi, itu biasanya kan langsung otomatis rumput kecil kayak gini sudah terangkat. Tapi kalau mau lebih maksimal harus dicabut dulu sebelum digemburkan. Nah, ini berlaku untuk semua tanaman ya teman-teman, karena kalau terlalu banyak rumput yang ada di sini, penyerapan nutrisinya itu akan berebut gitu dengan rumput-rumputnya ini. Jadi harus dibuang. Untuk yang terakhir, ini yang jarang diperhatikan juga teman-teman, yaitu penempatan dengan sinar matahari. Jadi setelah hampir 1 tahun merawat stroberi dan bereksperimen teman-teman, jadi ternyata berdasarkan pengalaman saya, stroberi ini kalau terkena air hujan itu akan membusuk teman-teman buahnya. Jadi usahakan jangan sering terkena kontak air hujan secara langsung. Kalian bisa menempatkannya di tempat yang teduh seperti yang ada atapnya, atau bisa juga menggunakan paranet atau plastik UV gitu. Nah, itu lebih bagus teman-teman. Jadi tidak terkena kontak air hujan secara langsung yang membuat buah stroberinya itu menjadi membusuk. Selain itu, stroberi juga membutuhkan sinar matahari. Nah, membutuhkannya di sini kalau berlebihan itu juga tidak baik, kalau kekurangan itu juga tidak baik. Kalau berdasarkan dari pengalaman saya gitu, biasanya tanaman yang baru pindah tanam atau yang masih kecil belum pernah berbuah gitu, itu saya tempatkan di tempat yang agak lebih teduh dulu. Intensitas cahaya mataharinya itu jangan terlalu sering secara langsung, atau istilahnya jangan kepanasan ya teman-teman. Nah, baru ketika sudah tanamannya sudah tua gitu, itu bisa diletakkan di sinar matahari secara langsung. Tapi ketika diletakkan di sinar matahari secara langsung pun, tanamannya itu bisa menjadi kering teman-teman, menjadi kering, dan juga daunnya itu biasanya bisa menjadi kecoklatan. Nah, itu kurang baik. Nah, jadi saran saya diletakkannya itu di tempat yang
terkena sinar matahari, namun tidak secara langsung di panas yang terik. Atau kalian bisa juga nih, kalau saya biasanya karena kalau di balkon ini itu kan bagian yang sebelah sana itu kan panas, sebelah sini itu kurang panas. Jadi biasanya aku mix teman-teman. Aku pindah-pindahin agar mereka sama-sama mendapatkan jumlah suplai sinar matahari yang sama, agar pertumbuhannya itu sama gitu. Seperti halnya ketika ada tanaman yang dia itu lembab, kalau di kebun mini saya ini ada yang lembab medianya gitu. Nah, itu biasanya aku pindahkan ke sebelah sana yang agak kering, begitu juga sebaliknya. Nah, itu dia teman-teman tips merawat stroberi agar cepat berbuah. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Semoga stroberi kalian bisa berbuah dengan lebat dan berhasil. Selamat berkebun.